Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. 20 Oktober 2014, Joko Widodo resmi dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Menyandang status sebagai orang nomor satu di negeri ini, segala aktivitas Presiden seolah tak lepas dari sorotan publik. Terlebih pada berbagai kebijakannya yang kerap tak populer di masyarakat. Misalnya, kebijakan untuk menaikkan harga BBM 1 bulan setelah dilantik atau pada 17 November 2014. Presiden Jokowi berdalih selama ini subsidi bahan bakar minyak salah sasaran. Uang yang dialokasikan untuk subsidi mestinya bisa digunakan untuk membangun infrastruktur. Reaksi keras dari publik berdatangan. Demonstrasi menentang kenaikan BBM marak terjadi di berbagai daerah. Kecaman juga datang dari parlemen. Ketua Komisi 7 DPR RI menuding pemerintahan tidak mempertimbangkan kepentingan rakyat dalam penaikan harga BBM. Misalkan sekarang dibilang, oh harganya atau biayanya mestinya 8.000 sekian, tapi kita hanya menetapkan 7.000 sekian. Artinya ada selisih kan? Ada subsidi. Siapa yang nanggung subsidinya? Pemerintah. Nggak boleh karena APBN tidak ada anggaran itu. Pertamina melanggar undang-undang PT Persero. Lalu oh ya nanti diperhitungkan. Nggak bisa gitu, nggak bisa. Belum reda soal kenaikan BBM, Presiden Joko Widodo kembali membuat keputusan yang membuat gaduh. Jokowi memunculkan nama Komjen Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Padahal kala itu Budi Gunawan diduga memiliki rekening gendut dan mendapat rapor merah dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Penetapan status tersangka terhadap diri saya tidak hanya mencoreng dan menyerang kehormatan saya secara pribadi, namun juga dapat menurunkan kewibawaan lembaga negara, dalam hal ini adalah pemerintah dan institusi Polri. Untuk itu, agar permasalahan yang menyangkut diri saya ini menjadi terang dan jelas, perlu saya sampaikan penjelasan klarifikasi sebagai berikut. Terkait opini-opini yang selama ini berkembang tentang rekening gendut yang melibatkan beberapa pati Polri, yang salah satunya mengarah kepada nama saya, dapat saya jelaskan bahwa khusus untuk yang menyangkut diri saya, bahwa benar pada rekening saya terdapat beberapa transaksi keuangan, di mana semua transaksi itu terkait dengan kegiatan bisnis keluarga yang melibatkan pihak. Jadi melibatkan pihak ketiga selaku kreditur. Hal tersebut dikuatkan dengan adanya perjanjian kerjasama antara lain dengan Pacific Blue International Limited. Tak melulu soal kontroversi, memasuki usia 2 tahun pemerintahan, Jokowi JK juga menelurkan sejumlah pencapaian. Di antaranya adalah peningkatan infrastruktur seperti pembangunan jalan darat seperti tol dan jalan di perbatasan, pelabuhan laut dan udara. Selain itu, demi menggenjot pendapatan negara, di pertengahan tahun 2016, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan tax amnesty atau pengampunan pajak. Meski sempat menuai kontroversi, bahkan gugatan di Mahkamah Konstitusi, pemerintah terus mengejar duit konglomerat yang disimpan di luar negeri. Dan saya mendapatkan penjelasan yang resmi dari pemerintah Singapura. Dari sisi pemerintah Singapura, Monetary Authority of Singapore mengatakan bahwa mereka mengadvise seluruh perbankan di Singapura untuk mendukung dan mengencourage atau dalam hal itu untuk memberikan support untuk para kliennya
untuk menggunakan kesempatan yang ada di dalam tax amnesty program di Indonesia dalam rangka untuk memperbaiki pengelolaan pajak di Indonesia. Hasilnya, hingga akhir periode 1 tax amnesty, penerimaan tebusan dari program ini mencapai 97,2 triliun rupiah. Dari jumlah tersebut, deklarasi harta mencapai 4.500 triliun rupiah. 20 Oktober 2016, tepat 2 tahun pemerintahan Presiden Jokowi Yusuf Kala memimpin negeri ini. Tentunya ada capaian, tentunya ada masukan. Satu meja spesial malam ini saya akan berbincang dengan Presiden Jokowi. Selamat malam, Pak Presiden. Selamat malam, Pak Putih. Pak, 2 tahun Bapak memimpin, apa kalau evaluasi internal dari Bapak selama pemerintahan selama 2 tahun ini? Ya, Pak Put, jadi pada tahun-tahun pertama ya, kita menghadapi kesulitan di bidang ekonomi dan politik, karena saat itu memang pas ekonomi dunia betul-betul anjlok. Kemudian konsolidasi politik kita belum selesai saat itu. Oleh sebab itu yang kita lakukan konsolidasi politik terlebih dahulu. Karena ini akan memudahkan kita dalam menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan DPR. Dan alhamdulillah selesai. Karena ada tambahan yang bergabung kepada kita 2 partai, yaitu Partai PAN dan Partai Golkar. Sehingga konsolidasi politik ini kita bisa selesaikan. Kemudian yang berkaitan dengan ekonomi, karena turunnya pertumbuhan ekonomi global, beberapa negara juga mengalami kesulitan. Dulu saat awal-awal 2014 ada awal-awal 2015 ada krisis Yunani, kemudian ada penurunan pertumbuhan ekonomi di Tiongkok, kemudian orang juga mengkalkulasi mengenai kenaikan suku bunga The Fed. Saya kira proses-proses seperti ini yang kita sikapi dengan cepat, yaitu dengan mengeluarkan paket-paket kebijakan ekonomi yang ini paling tidak ini menghambat untuk pertumbuhan ekonomi kita tidak turun terus. Karena kalau dibandingkan dengan negara lain, ada yang turun sampai 3, ada yang turun sampai 1,5, ada yang turun sampai 2. Dan kalau kita lihat, misalnya seperti triwulan pertama 2016, angkanya 4,94. Kemudian masuk ke triwulan yang kedua, kita sudah naik menjadi 5,18. 5,18. Ini kenaikan meskipun kecil tetapi sangat berarti dalam kondisi ekonomi dunia yang sangat sulit. Sehingga proses-proses inilah yang terus akan kita perbaiki. Dan awal-awal setelah pelantikan kita langsung kerjakan mulai bidang infrastruktur kita. Ini adalah sebuah kebutuhan basic yang harus secepatnya kita kejar, secepatnya kita selesaikan. Sehingga saat itu sebulan setelah dilantik, kita langsung cabut yang namanya subsidi BBM untuk dialihkan dari konsumtif ke sektor produktif. Inilah saya kira proses-proses selama 2 tahun kemarin yang memang tidak mudah, tetapi kita mampu menghadapinya. Pembangunan infrastruktur dikabarkan juga ada budget negara yang berkurang. Bagaimana Bapak Presiden mengatasi kekurangan dari budget pembangunan? Tidak, jadi memang ada pemotongan anggaran, ada pengurangan anggaran, tetapi tidak pada belanja modal, tidak pada belanja infrastruktur, tetapi yang dikurangi adalah belanja-belanja operasional, belanja-belanja rutin, misalnya anggaran untuk rapat-rapat, anggaran untuk perjalanan dinas, itu yang dipotong. Jadi yang di belanja infrastruktur tidak. Karena kita ingin fokus, kita ingin konsentrasi agar
yang namanya pembangunan pelabuhan, pembangunan jalur kereta api, pembangunan jalan tol, pembangunan pembangkit listrik ini bisa berjalan karena kita ingin mengejar ketertinggalan kita. Teks amnesti, Pak. Teks amnesti dulu sempat diragukan pada saat awal meskipun Presiden sangat optimistis. Tahap pertama setelah selesai, evaluasinya apa? Ya, Pak Bud ingat pada minggu-minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, orang demo. Ada yang membuat tagar stop bayar pajak, ada yang uji materi di MK. Yang intinya banyak yang pesimis. Tapi saya sampaikan kepada Menteri, pada Dirjen, pada jajarannya agar optimis. Sehingga saya ajak untuk sosialisasi ke beberapa daerah, ke beberapa kota. Kalau kita lihat di lapangan, kita undang 2.000, yang datang 2.700, kita undang 3.000, yang datang 3.500, kita undang 2.500, yang datang 3.000 lebih. Ini menunjukkan ada antusias dari masyarakat. Dan orang lupa, orang selalu mengkaitkan selalu dengan rupiahnya, dengan target rupiahnya. Kalau saya tidak ke sana, karena teks amnesti ini akan kita pakai jalan masuk dalam rangka reformasi perpajakan kita. Sehingga nanti akan ditindaklanjuti oleh Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan, KUP, Undang-Undang PPH, Undang-Undang PPN. Dan yang kedua, kita akan perbaiki sistem perpajakan kita sehingga tidak tertinggal dengan negara-negara yang lain. Yang ketiga, kita ingin, kenapa saya terjun langsung juga, karena kita ingin membangun sebuah kesadaran dalam membayar pajak. Ini penting sekali. Dan yang keempat, tujuan yang juga lebih penting adalah membangun sebuah trust masyarakat terhadap pemerintah, bahwa membayar pajak oleh wajib pajak itu penting dalam rangka membangun negara. Dan kita harapkan dari uang pajak tadi bisa kita bangun infrastruktur yang masyarakat pembayar pajak juga bisa lihat ada hasilnya nyata, itu yang ingin kita bangun. Resepnya apa, Pak? Dari pesimisme publik dan kemudian Pak Presiden turun sendiri dan kemudian bisa mengubah dan capaiannya juga cukup bagus. Resepnya apa sebenarnya? Ya kita menjelaskan gunanya teks amnesti, gunanya membayar pajak, kemudian kita merangkul dunia usaha, merangkul masyarakat, dan pada mungkin 8 hari sebelum akhir tahap pertama itu saya undang 170 ke istana. Itu. Saya undang 185, yang hadir 170. Saya sampaikan langsung saat itu, ya memang saya marah. Dan saya ngomong saya kecewa. Dan langsung saat itu juga saya langsung tunjuk satu-satu. Bapak hari Senin bayar, hari Selasa Bapak B bayar, Bapak C nanti Rebu, Kemis, Senin, Selasa, Rabu, Kemis, Jumat, langsung kita urut. Karena memang dengan cara-cara pendekatan seperti itulah saya kira ini pendekatan Indonesia. Memang harus seperti itu. Kalau hanya sosialisasi, tidak dirangkul, tidak diajak, ya saya kira akan berbeda. Oke, Pak Presiden, kalau Pak Presiden sering berkunjung ke luar negeri ya, berbicara soal kompetisi, sejauh mana sebetulnya daya kompetisi dari bangsa Indonesia dibandingkan Vietnam, dibandingkan negara-negara yang lain? Ya ini yang ingin kita bangun, sebuah nilai-nilai baru, bahwa masyarakat kita itu siap berkompetisi, tetapi banyak hal yang harus kita benahi, misalnya di sisi SDM kita, sehingga saya perintahkan kepada menteri yang terkait dengan ini untuk membangun vocational school, vocational training ini dalam rangka memperbaiki SDM kita. Karena tanpa kekuatan sumber daya manusia dalam rangka berkompetisi dengan negara-negara yang lain, yang kita akan ditinggal. Bukan infrastruktur penting ya, tapi sumber daya manusia, membangun SDM itu lebih penting.